Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Ilmuku. Pada kali ini kita masih berada pada tips dan trik Microsoft Word. Tips dan trik kali ini saya akan mengajarkan cara menyatukan halaman dengan jenis halaman yang berbeda dalam satu dokumen di Microsoft Word. Misalnya pada dokumen yang kita buat itu terdapat dua jenis halaman. Anggaplah misalnya halaman pertama sampai halaman ketiga itu menggunakan penomoran Romawi. Kemudian halaman keempat dan seterusnya itu menggunakan penomoran Arab, ya. Arab itu angka 1, 2, 3 seperti yang pada umumnya. Ya. Bagaimana menyatukan dua jenis halaman yang berbeda tersebut dengan satu dokumen di Microsoft Word? Simak video ini sampai selesai. Baik, kita mulai. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, saya lampirkan di kolom deskripsi link dari video sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, ya. Ini secara otomatis daftar ini di generate oleh Microsoft Word sesuai dengan posisi bab, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat dalam dokumen ini dengan dua jenis penomoran halaman yang berbeda, ya. Pertama-tama kita persiapkan dulu dokumennya. Ya, pastikan ketika membuat judul bab yang baru, kursor itu berada pada akhir bab seperti ini, kemudian enter, ya, seperti ini. Ya, jangan menempatkan kursor di ujung bab ini, kemudian enter. Nah, ini akan membuat heading baru, ya, yang ini akan mempengaruhi isi dari daftar isi nanti. Jadi caranya di enter di atau setelah judul, ya, seperti ini, enter. Misalnya kita membuat, oke, ini kita ketik kembali daftar isi, ya. Ini sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Kemudian ini kita ganti jadi kata pengantar. Nah, untuk menuju ke halaman berikutnya secara cepat atau membuat halaman baru secara cepat pada Microsoft Word ini juga salah satu tips dan trik. Caranya, ya, dengan menekan tombol Ctrl Enter pada keyboard, maka kursor akan menuju ke halaman baru yang kosong seperti ini. Di sini kita bisa membuat judul bab baru, misalnya daftar tabel. Kemudian enter satu kali dulu, kemudian Ctrl Enter, daftar gambar misalnya. Kemudian ini kita aktifkan heading 1 dan juga heading 1. Nah, font-font ini yang sudah di heading ini kita bisa merubah warnanya, kita bisa mengatur fontnya, ya. Jadi setelah kita mengatur dia sebagai heading 1, kita bisa mengganti
jenis fontnya dan warnanya. Jadi misalnya ini kita Ctrl A saja dulu semua dokumennya. Kita menggunakan misalnya yang biasa digunakan di pembuatan dokumen resmi seperti skripsi atau laporan resmi lainnya, biasa menggunakan Times New Roman ya. Times New Roman dengan size 12. Nah, seperti ini. Kemudian kita mengganti warnanya menjadi warna hitam. Nah, seperti ini jadi. Ya, kemudian ini kita rapikan, tulisan konten di daftar isi kita hapus. Ya. Sorry, ya, seperti ini. Oke, kita telah mendapatkan dokumennya. Misalnya ini kita tambah bab 1 itu pendahuluan. Bab 2 itu landasan teori. Kemudian bab 3 itu metode. Misalnya ini ya. Nah, pada halaman di kata pengantar, daftar tabel dan daftar gambar dan daftar isi itu menggunakan penomoran Romawi ya. Sekarang kita beri halaman dulu. Tempatkan kursor pada posisi di kata pengantar. Masuk di menu insert, kemudian menuju ke page number, kemudian pilih di posisinya misalnya di bawah tengah seperti ini. Ini masih angka Arab ya. Jadi angka Arab ini yang seperti ini. Ini adalah angka Arab. Kita ganti dulu jenis form ini, kita rapikan. Ini size-nya 12. Nah, sekarang setelah kita memberikan nomor di halamannya, di dokumennya, kita tempatkan kembali kursor di bagian kata pengantar seperti ini. Kemudian kita masuk lagi pada menu insert, page number, kemudian pilih format page number. Kemudian number formatnya kita ganti jadi seperti ini. Jadi ini adalah penomoran Romawi ya, seperti ini. Maka dokumennya semua ya menggunakan penomoran Romawi. Nah, bagaimana caranya pada bab pendahuluan ini berubah menjadi angka Arab dan dimulai dari 1? Ya, perhatikan baik-baik penjelasan saya. Oke, tempatkan kursor di akhir bab atau di akhir nomor Romawi ya, misalnya di dokumen ini setelah daftar isi itu menggunakan angka Arab, yaitu bab pendahuluan ya. Setelah daftar isi itu adalah bab pendahuluan yang menggunakan angka Arab, maka kursor itu tempatkan di sini ya. Tempatkan di ujung bawah sekali di halaman 4 Romawi ini atau di daftar isi ini, kemudian masuk di menu layout. Oke. Kemudian pilih break. Oke, kemudian pilih di bagian section break itu pilih next page. Seperti ini. Oke, setelah itu maka kursor akan berpindah ke halaman berikutnya, yaitu pada bab pendahuluan. Nah, ini sudah bisa kita mengatur nomornya pada bab 1 dan seterusnya. Jadi fungsi section break ini dalam satu dokumen itu kita bisa memberikan dua section, dua format yang berbeda ya. Jadi ada dua format. Ini format tersendiri di atas dan section berikutnya itu format tersendiri juga. Jadi kita bisa mengatur dengan bebas penomoran halamannya ya. Sekarang kita coba lihat, ini masih angka Romawi ya. Sekarang tempatkan kursor pada bab pendahuluan seperti ini, atau kita rapikan dulu. Kita tekan tombol delete agar babnya naik ke atas. Oke. Kursor masih di bab 1, kita masuk di menu insert. Kemudian masuk di page number, kemudian pilih format page number seperti ini. Kemudian ganti formatnya menggunakan angka Arab ini.
kemudian kita mulai dari 1. Oke, ini sudah berubah. Jadi halaman bab 1 itu dimulai dari angka Arab, mulai dari nomor 1, 2, dan 3. Kita lihat daftar isi. Nah, daftar isi belum berubah. Seperti tutorial sebelumnya atau tips trik sebelumnya, cara mengupdate-nya, caranya kita klik saja ini tombol update table. Secara otomatis akan muncul di sini halamannya. Kata pengantar angka Romawi 1, daftar tabel Romawi 2, 3, 4, dan ini berubah menjadi angka Arab. Dimulai dari bab 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini tinggal kita rapikan saja. Ini kita atur kembali. Jadi timesnya Roman, kemudian size-nya 12. Oke. Jadi dalam satu dokumen itu bisa ada 2 format penomoran halaman, Romawi dan Arab. Demikian tutorial singkat kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.